Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas bab 7 dari The Champion's Mind. Judulnya unik nih, Zen di dalam zona. Sumber kita kali ini menarik banget karena pakai cerita-cerita Zen sama Tao kuno, kita buat ngebongkar pola pikir juara. Jadi, ya misi kita kali ini kita coba gali kebijaksanaan dari kisah-kisah ini. Pelajaran soal fokus, terus kehadiran, ketenangan batin, yang bisa Anda pakai entah itu di olahraga atau ya kehidupan sehari-hari lah. Oke, kita mulai aja ya. Bab ini tuh langsung bilang pikiran yang tenang itu kunci buat performa puncak. Pas kita lagi in the zone gitu kan. Ada satu cerita yang wah langsung ngena. Menjinakkan pikiran. Ada pemanah ahli nantang pemuda di pinggir jurang. Ngeri ya. Pelajarannya dalam banget sih. Hebat itu bukan cuma soal fisik, tapi keterampilan pikiran yang melepaskan tembakan. Fokus ke apa yang diinginkan, bukan yang ditakuti. Dan yang menarik juga kalau kita lihat cerita ini bareng cerita lain, kayak Katak dan Kelabang. Ingat nggak? Si Kelabang kan jadi bingung nggak bisa jalan pas ditanya gimana caranya dia ngatur semua kakinya. Ini bukan cuma soal jangan mikir kebanyakan loh, tapi lebih ke tahu kapan kita pakai analisis sadar dan kapan kita harus percaya aja sama otomatisasi latihan. Semacam, meta skill gitu buat ngelola perhatian kita. Kebanyakan mikir pas momen krusial, wah bisa kacau apalagi pas tertekan. Oh iya, masuk akal banget. Kayak belajar naik sepeda dulu ya. Kalau terlalu mikirin tiap gerakan kecil, malah jadi kaku, jatuh deh. Harus ada momen, ya percaya aja sama insting gitu. Tapi gimana bedainnya ya antara enggak mikir berlebihan yang bagus sama kurang persiapan yang jelek? Ada batasnya nggak sih? Nah, pertanyaan bagus itu. Kuncinya ya di persiapan sebelumnya. Latihan yang serius, yang diulang-ulang. Itu yang ngebangun otomatisasi tadi. Jadi, pas tampil, Anda bisa lepasin pikiran sadar, soalnya udah pede sama fondasi latihannya. Nggak mikir pas tampil itu bukan berarti males atau nggak siap, tapi justru puncak dari persiapan matang. Ini nyambung banget ke tema besar lain di bab ini, soal melepaskan. Ah, iya. Kayak cerita beban itu ya, biksu tua yang gendong wanita nyebrang sungai. Tapi biksu mudanya malah kepikiran terus berjam-jam kemudian. Ini ngingetin kita buat nggak, bawa-bawa terus beban masa lalu, kesalahan, kecewa gitu-gitu. Katanya, atlet hebat itu memorinya jangka pendek soal gagal. Fokusnya main di masa kini aja. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget ke cerita bekerja sangat keras. Ingat kan guru Zen yang bilang butuh waktu lebih lama buat pencerahan kalau muridnya terlalu fokus ke tujuan akhir. Kalau kita tarik benang merahnya nih, fokus ke proses langkah demi langkah, napas demi napas, itu jauh lebih penting daripada cuma mikirin hasil. Hasil itu ya efek samping dari proses yang benar gitu. Bukan berarti tujuan nggak penting ya, tapi kalau obsesi sama hasil malah bisa ngerusak prosesnya. Nah, benar banget. Selain tenang dan melepaskan, ada juga nih konsep keterbukaan. Ini kuat banget di bab ini. Cerita kosongkan cangkirmu ini klasik banget sih. Profesor datang ke guru Zen, ngerasa udah paling tahu, cangkirnya diisi teh terus sampai tumpah. Pelajarannya jelas banget. Kita kudu selalu siap belajar, tetap coachable itu loh. Mau dengerin masukan, belajar hal baru, biarpun kita udah ngerasa jago, perlu ada ruang kosong di cangkir kita. Dan keterbukaan itu ada kaitannya juga sama tanggung jawab pribadi. Kayak di cerita Biksu dan Cermin. Si Biksu pakai cermin bukan buat nyalain bayangannya, tapi buat lihat kalau sumber masalah sama solusinya ya ada di dirinya sendiri. Ini pengingat kuat sih buat introspeksi. Lihat ke dalam diri, jangan dikit-dikit nyari kambing hitam di luar pas ada masalah. Iya, benar. Semua ini kayaknya ngarah ke satu ide penting lagi ya. Gimana kita respons dunia luar? Ada dua cerita bagus nih. Karunia hinaan. Yang mana si orang bijak nggak goyah sama hinaan karena dia milih nggak nerima hadiah negatif itu. Kita yang pegang kendali reaksi emosi kita kan? Ya, dan itu dilengkapi sama cerita mengikuti arus. Ini bukan pasrah gitu aja ya, tapi lebih ke adaptasi cerdas. Terhadap perubahan, tantangan yang ya pasti ada aja kan. Kayak air ngalir aja. Nemuin jalan di antara batu, bukan malah coba ngancurin batunya. Fleksibilitas mental lah. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya, Zen di dalam zona, ini soal nemuin kekuatan dalam ketenangan ya. Fokus ke saat ini, mampu adaptasi, dan mau terus belajar. Kebijaksanaan kuno ini ternyata relevan banget ya. Nggak cuma buat atlet,
Tapi ya buat siapa aja yang pengen ngadepin tantangan hidup dengan lebih baik gitu. Nah, ini jadi bawa kita ke satu refleksi penutup nih buat Anda. Terinspirasi dari cerita beban tadi, coba deh renungkan sejenak. Beban apa dari masa lalu mungkin gagal, kritik, atau kecewa yang tanpa sadar masih Anda pikul sampai sekarang? Beban apa ya yang perlu Anda turunkan biar bisa maju lebih ringan, lebih fokus ke perjalanan di depan? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.